Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan template proposal kita atau draft proposal kita yang sudah kita susun ya minggu yang lalu. Kita sampai ke bagian yang pertama, bagian A ya. Dari bagian pertama itu pendahuluan, kita sudah selesai sampai ke latar belakang sini ya. Nah, ingat ya, yang ada di kotaknya ini berarti ini adalah prompt yang nanti harus dihapus ya untuk di proposal aslinya. Nah, sekarang kita akan coba untuk melanjutkan sampai dengan di metodologi penelitian ya. Sampai metodologi penelitian. Nah, sampai sini ya metodologi. Nah, mudah-mudahan kita bisa diselesaikan semua nih. Oke, kita akan mulai masuk ke identifikasi masalah. Jadi di sini untuk teksnya ini kalau kita copy semua, kemudian kita paste ke ChatGPT, ini pasti akan panjang ya. Jadi kita akan coba ini buat dulu dalam sebuah file ya. Kita misalkan biar gampang itu kita simpan aja di file bentuknya teks ya, pakai notepad misalkan. Di sini saya pakai notepad. Kita buka dulu notepad ya. Sini ada notepad. Nah, seperti ini kan kosong nih. Ini notepadnya yang kosongan ini kita nanti copy semua yang bukan kotak-kotak ini ya, seperti ini. Kita blok dulu sampai sini ya. Sampai sini kita blok. Kemudian kita copy, terus kita pindahkan ke notepad paste di sini. Kemudian maaf, ini ketinggalan bagian judulnya, kita harus pakai judul dulu. Nah, ini bagian judul, kita copy, kemudian balik lagi ke notepad tadi. Maaf, ini disimpan paling atas ya. Jadi kita punya, nah seperti ini judul A gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah kotak ini ada yang, nah hitam ini kita ambil lagi. Kita copy sampai sini, kita blok dulu, kemudian kita klik kanan copy, balik lagi ke notepad, kita paste berikutnya, terus semua ya sampai ujung, sampai ke bagian akhir dari latar belakang itu ya. Kita copy lagi, dipaste ke notepad lagi, terus kita blok lagi sampai ke ujung yang ada saya, kita copy, kemudian kita paste ke sini. Nah, jadi ini tujuannya adalah untuk kita nanti mengupload file ini ke ChatGPT ya. Ini kalau misalkan dikopikan semua ini biasanya terlalu panjang ya. Jadi si ChatGPT biasanya nggak mau. Jadi biar mudah ini kita simpan di teks, atau kalau misalkan mau di Word juga boleh. Tapi akan lebih cepat pembacaannya itu dengan menggunakan text file ya. Ini kita simpan dulu file, kita save. Kemudian kita simpan aja di bebas lah di mana aja. Ini kita bikin bagian latar belakang masalah ya, .txt kita simpan. Ya, tadi simpannya di mana, ingetin ya, di D tadi kita simpan, di download ya. Sekarang kita buka ChatGPT-nya. Saya pakai Chrome. Kita searching biasa apa ya, Scholar ya, Scholar ChatGPT ya. Enter. Bagian paling atas ini kita klik. Nah, kalau misalkan sudah login, silahkan login. Kalau belum, kita login dulu ya, karena kita mau mengupload file, sebaiknya kita login. Oke, kita tambahkan filenya yang tadi itu ya, ini latar belakang. Langsung kita klik upload. Nah, kita tuliskan ininya ya, promptnya ya. File terlampir adalah bagian latar belakang masalah dari sebuah proposal penelitian yang berjudul, tadi apa judulnya? Kita lihat dulu ya, balik lagi ke Word-nya tadi, ini udah ada judulnya paling atas ya, ini judulnya nih, kita blok lagi, kita copy, balik lagi ke ChatGPT, kita paste di sini. Oke, bantu saya untuk membuat, pertama apa? Setelah kita menuliskan latar belakang, berikutnya adalah ini ya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah, kemudian batasan masalah, apa lagi? Rumusan masalah, terus tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan manfaat penelitian. Oke, kita enter ya.
Oke, langsung dibuatkan ya, kita tunggu sampai semuanya muncul, nanti kita copy paste saja tinggal ya. Tapi berhati-hati ya, karena nanti ini takutnya nggak sesuai. Jika kita baca lagi ya identifikasi masalahnya, dan tadi kita pendekatan penelitiannya dalam menggunakan eksperimen ya, kuantitatif dengan jenis eksperimen. Di batasan masalahnya itu berarti biasanya berkaitan dengan masalah teori, kemudian fokus ke mata pelajarannya, kemudian sama model atau pendekatan pembelajaran yang digunakan gitu. Kemudian kita keterampilan berpikir kritisnya pakai Robert Ennis seperti ini. Ini adalah namanya pendekatan atau batasan-batasan secara teoritis juga. Nah, ini rumusan masalahnya langsung saat ini seperti juga ini nggak apa-apa. Kemudian signifikansinya secara teori, secara praktis ya. Ingat, secara praktisnya itu adalah kita cuma bisa memberikan rekomendasi ya, bukan kita bisa menyelesaikan masalahnya. Oke, saya kira udah cukup. Kita coba, sebelumnya saya masuk ke bagian yang manfaat penelitian. Kita tunggu dulu. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita copy dulu. Bagian yang pertama adalah identifikasi masalah. Ini kita copy, klik kanan, kita copy, kita pindah ke Word, kemudian kita buat baris di bawahnya, enter. Ini paste, jangan lupa pastenya as text aja. Oke, sorry, ini saya insert ininya dulu ya, insert promnya dulu ya, biar nggak ketinggalan saya ini. Kita copy bagian ini, kita paste. Oke, saya kasih keterangan di bawahnya, ini adalah applied file text dari pendahuluan di atas. Jika memungkinkan, silakan gunakan copy paste ya. Biasanya memang suka lama ya, dia nggak mau kalau terlalu panjang, jadi harus kita simpan ke dalam file ya gitu. Jadi kita buat file text seperti itu. Oke, ini kita buat bullet numbering untuk identifikasi masalah. Kita buat bullet numbering seperti ini. Oke, kira-kira inilah. Nah, ini permasalahan, ingat ya, yang disebut dengan identifikasi masalah itu adalah kita mengenali ciri ya, kenapa masalah tersebut kita angkat atau kita jadikan sebagai masalah ya, itu namanya mengidentifikasi. Misalkan siswa belum mampu menjelaskan proses sistematis, berarti itu kan kita mengidentifikasi, padahal kan kita sedang mencari masalahnya, itu kan udah ketemu sebenarnya ya gitu. Jadi kita mengidentifikasi, mencari ciri-cirinya tadi. Oke, berikutnya adalah ke bagian batasan masalah. Sekali lagi, batasan masalah ini berkaitan dengan teori gitu ya. Kemudian pendekatan batasan masalah tadi adalah tentang teori gitu ya, misalkan ya. Kemudian lokasi penelitian, subjeknya, pendekatan pembelajaran yang digunakan. Ini kita copy dulu. Kita pindahkan lagi ke Word sini. Jangan lupa paste-nya adalah SValue. Ini kita kasih numbering tadi di atas. Oke. Kita buat kalau yang serapan bahasa Inggris ya, kita buat dalam bahasa Inggris ya, miring ya. Ini Robert Ennis, elementary clarification, ini italic, basic support, italic, inference, italic, evidence clarification, italic, strategi and tactics, ini juga italic. Kita buat seperti ini ya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini kita juga sudah dapetin rumusan masalahnya. Kita copy, kita paste di sini. Oke, jangan lupa dibuat dia justify. Di atas belum justify ya. Kita coba nanti buat justify. Balik lagi ke sini untuk ambil tujuan. Copy, paste ini. Kita buat dalam bentuk ini justify. Kemudian untuk signifikansi penelitiannya juga sama, kita buat di sini ya. Ada 1, 2, 3, kita copy aja semua nggak apa-apa. Kita buat pastenya value. Ada 1, 2, 3, berarti ini numbering pertama, numbering kedua, numbering ketiga. Nggak perlu dibuat tebal gitu, nggak usah. Kita buat dia justify. Ini kita tinggal paint track sini aja.
Ini juga sama, kita buat pointer ke sini. Oke. Selanjutnya adalah ke manfaat penelitian. Kita kembali lagi ke sini tadi. Untuk manfaat penelitian kita copy juga sama. Oke, dan balik lagi ke Word-nya, kita sambil rapihkan ya, paste ke sini. Kemudian ini nomor 1 kita rapihkan ini buat justify. Kita kasih numbering dulu ya, numbering. Oke, kita udah dapat sampai ke manfaat penelitian ya. Di penelitian selanjutnya dan seterusnya. Ini sudah oke. Ini selesai untuk bagian yang A ya. Untuk batasan masalah kita udah, rumusan udah, tujuan udah, signifikansi udah, sampai ke manfaat penelitian juga udah. Jadi kita bisa selesai untuk bagian yang A ya. Dan, oke, kita rapikan dulu sebelum kita lanjut supaya enak nanti ngeliatnya. Kita lanjut, ini kita rapikan lagi begini. Ini jangan lupa ya, yang ini kamu lengkapi ya, si pustakanya ini nih. Harus yang valid ya referensinya, referensi harus yang valid. Oke, kemudian kita buat begini. Oke, ke atas nih, terus ya. Oke, sudah cukup ya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian landasan teori ya, landasan teori. Oke, jadi kita akan coba buat dulu kerangkanya. Kita masuk ke ChatGPT tadi lagi. Oke, kalau sudah kita buatkan prompt-nya kira-kira seperti ini ya. Untuk prompt-nya, bantu saya menyusun kerangka teoritis yang mendukung kajian pada permasalahan yang diangkat. Oke, ya udah selesai untuk seperti ini. Kita kira-kira begini tuh. Oke, dia sudah seperti ini kira-kira kerangka teoritisnya. Nanti kita coba kembangkan ya satu persatu. Nah, ini kan penting ya, dengan indikator keterampilan berpikir kritis. Ini kan baru teori-teori dasar ya. Kita coba masukkan, tambahkan tentang ground theory ya. Ini belum kita tambahkan lagi. Oke, kita buat dulu, tambahkan tadi apa, ground theory ya, teori dasar atau grand theory, teori yang tepat. Nanti kita masukkan formnya sekaligus. Oke, ya masuk ya, tambahan teori dasar atau grand theory. Nanti kita akan satukan ini ya ke dalam kerangka teori kita tadi. Oke, ini jadi dia akan, kalau kita bikin prompt-nya langsung, nanti hasilnya ini akan langsung di sini ya, ambil satu-satunya. Oke, ini grand teorinya sudah. Sekarang kita coba masukkan ke proposal kita tadi ya. Kita mulai pertama dengan kerangka teori grand teori dulu ya. Grand teori ini ada referensi-referensinya, jangan lupa diperhatikan supaya nanti dipastikan ini semuanya valid ya. Kalau belum harus diubah atau diganti dengannya sesuai. Oke, oh ini apakah juga misalkan dosen dan batas penelitian kerangka ini bisa diubah? Oke, mau sekalian nanti kita coba lanjutkan ya. Oke, sementara kita begini dulu. Kita masuk ke bagian teori dasar atau bagian teorinya, ada 1, 2, 3, kita copy dulu. Kita copy semua, kita copy di sini.
nanti kita edit ya, dengan semuanya di paste atau diambil mentah-mentah gitu ya. Kita coba lihat ya. Oke, kita paste di sini. Teori belajar konstruktivisme. Nah, ini masuk ke grand teori kita. Jadi teori dasar yang digunakan dalam penelitian kita ini harus jelas teori dasarnya punya siapa yang kita pakai. Kita sebut dengan grand teori. Misalkan kalau misalkan ada pakai dia penelitiannya tentang motivasi misalkan, ya berarti harus jelas teori motivasi itu. Berarti pertama kan pakai teori tentang kebutuhan misalkan. Ya, konstruktivisme kita copy dulu. Kita copy di sini. Ini nanti kita perbaiki, jangan begini bahasanya. Kita buat ini kecil aja. Kita rapikan di sini. Belajar adalah proses aktif. Nah, kita tentukan ya. Ini prinsip socio-cultural theory. Oke, selanjutnya adalah ini referensi kita buat begini ya. Nah, ini buang dulu aja, jadi kita ibaratkan ini bukan tambahan, langsungnya seperti ini. Gitu. Jadi PBL menyediakan konteks otentik yang siswa membangun pemahaman. Oke, sudah. Kita rapikan, masukkan yang di sini. Jangan saya mau ungkapkan bahwa ini kita tadi buat lagi. Ini adalah A. Tuh, tinggal kita tarik ke bawah sampai sini. Kemudian ini nggak perlu, kita copy di sini. Oke, cukup. Kemudian begini, teori berpikir John Dewey. Terus ini kita buat suspended, jangan lupa pakai miring. Kemudian Robert Ennis. Terus tadi ini masuk ya. Oke, ini ya, ini juga kritis, ini kita miringin dulu. Kemudian ini miring, ini miring. Oke. Nah, sekarang kita ini sesuaikan dengan yang tadi ya. Kita balik lagi ke yang tadi tapi di atasnya. Ini kalau mau di copy ke bawahnya juga nggak apa-apa, juga nggak apa-apa. Oke, kita skip aja bagian di atas. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini balik lagi ke sini kan. Nah, kita ngomongin pertama adalah pengertian keterampilan berpikir kritis. Sama nggak keterampilan berpikir tingkat tinggi yang ini ya? Kita langsung dia berpikir kritis ya. Kita ke berpikir kritis. Ganti berarti ya. Oke, kerangka teoritis pengertian keterampilan berpikir kritis kita kembangkan aja. Nah, kita bikin promnya adalah kembangkan deskripsi berikut menjadi lebih fundamental dan memiliki kontribusi jelas ya, memiliki kontribusi sangat jelas terhadap penelitian eksperimen yang dilakukan. Ini buat paragrafnya jadi lebih terstruktur, formal, dan ilmiah dengan tetap menjaga pokok pikiran dan kohesi antar paragraf. Oke, kita buat ya. Bentar. Oke, udah ya. Oke, maaf tadi promnya belum
saya copy ya, saya copy dulu sambil itu jalan. Kita copy dulu promnya. Oke ya, ini ya, kita bikin promnya seperti ini. Kita simpan aja di sini tadi ya, di atas ini, di atas ya. Kita bikin di di bab 2, bab 3 ini ya. Oke, kita buat promnya di sini. Oke, kemudian kita tambahkan langsung di sini. Nah, tadi yang prompt keduanya, tambahkan teori dasar atau grand theory yang tepat. Oke. Nah, tapi kita buatnya dari grand theory-nya dulu ya, atau teori dasarnya dulu. Jadi bisa disesuaikan. Kemudian kan tadi udah dapet ya yang langkah ini ya, menyusun kerangka teoris itu udah dapat. Cuma kan satu-satu tadi dia yang berpikir kritis dia. Di sini keterampilan berpikir kritis, tapi kan kita buat dia point by point ya gitu. Tadi kan awalnya seperti ini tadinya nih. Nah, tadi kan cuma satu paragraf ini doang nih. Nah, satu paragraf ini ya. Sekarang kita copy dulu deh ininya promptnya ya, yang di sini nih. Kita copy promptnya biar nggak hilang. Dapat nanti tiba-tiba mau reset gitu ya. Insert. Nah, bagian yang panjang ini saya kasih warna merah. Ini adalah yang kita peroleh dari prompt yang pertama. Jadi saya kasih warna merah. Saya kasih keterangan di bawahnya, ini adalah ini diperoleh dari prompt yang pertama di bagian landasan teori. Nah, kita copy di bawahnya sini ya. Nanti kita lihat hasilnya gimana. Oke, udah panjang ya. Oke, kalau gitu kita copy. Oke, kita dapat sekarang di tentang keterampilan berpikir kritis. Nanti jangan lupa ditambahkan atau diperbaiki bagian referensi sekali lagi ya. Jadi jangan langsung kumpulkan gitu, dicek lagi. Kalau nggak ada diubah, jangan lupa ya, seperti sebelumnya juga. Oke, bagian-bagian yang serapan kita buat dia miring. Reference kita buat dia miring. Advanced clarification karena dia serapan bahasa Inggris, kemudian strategi and tactics. Jadi dia konsisten dari awal sampai akhir. Kita menggunakan teori berpikir kritis yang punyanya Robert Ennis gitu. Jadi dari awal kita udah menentukan nih gitu. Soalnya ada yang pakai teori yang punyanya siapa gitu, saya lupa ya. Nah, di sini kita dari awal sudah gariskan gitu ya, bahwa keterampilan berpikir kritis yang kita gunakan itu menurut teori punyanya Robert Ennis gitu. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua itu adalah teorinya tentang, tadi kan belum saya copy ya. Yang kedua itu tentang pentingnya keterampilan berpikir kritis di era abad 21. Jadi saya copy dulu. Saya copy sini, paste. Nah, kemudian promnya kita masih gunakan prom yang sama yang tadi di bagian yang pertama yang ini ya. Yang kembangkan, saya copy ini, saya simpan di paling atas. Oke, ini saya copy lagi, saya simpan di quote-nya ya, biar nanti takut hilang. Oke, jadi yang kedua itu bukan ini, bukan belajar bahasa masalah ya, belum nyampe ke sana. Nanti kita buat sub yang baru ya. Buat sub yang baru untuk prompt yang ini. Jadi judulnya adalah pentingnya keterampilan berpikir kritis di era abad 21. Ini yang kita pakai seperti ya. Nah, kita akan mencari kerangka teori ini. Jadi C-nya bukan ini, tapi C-nya yang ini ya, pentingnya keterampilan berpikir kritis. Oke, ini kita miringin, merahin. Nah, oke. Kita lihat hasilnya gimana, hasilnya gimana. Kita tunggu ya sampai berapa paragraf ini, kita nggak tahu ya.
Jadi inti dari prompt ini adalah kita pengen pernyataan yang tadinya hanya 2 paragraf ini tetapi lebih fundamental ya, artinya menguatkan teori yang kita pakai untuk melakukan eksperimen, dan kontribusinya jelas nanti di bagian pembahasan. Nanti di bagian setelah di bab 4 itu kan ada hasil, kemudian ada pembahasan. Nah, kalau teorinya itu nggak fundamental dan tidak kontributif, nanti teori ini hanya sekadar pajangan aja gitu. Jadi nggak ada teori-teori yang kita gunakan di dalam pembahasan gitu. Entah itu dipertentangkan, entah itu teorinya sesuai. Jadi harus disampaikan dulu gitu teorinya ini. Nah, berikutnya kita pengen paragrafnya itu setelah dikembangkan itu tapi masih tetap memiliki kohesi. Kohesi itu artinya keterkaitan gitu. Kalau pokok pikiran itu artinya 2 pokok pikiran ini bisa kita kembangkan. Nah, tetapi ketika mengembangkan harus ada berkaitan. Maka kalau kita baca antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya itu pasti ada kata ganti yang merujuk pada kalimat terakhir di paragraf sebelumnya gitu. Ini udah itu kita jaga ya supaya nanti gaya penulisan kita tuh selalu konsisten. Jadi kita copy bagian ini, masuk lagi ke Word. Nah, sekarang kita simpan di bawahnya, paste value. Nah, dapat ya, ini udah kita dapat untuk yang bagian teori yang kedua. Nah, teori yang ketiganya kita ngikutin dulu ya sementara ini, yaitu teori ketiganya adalah apa tadi? Oke, ini ya yang apa, indikator keterampilan berpikir kritis. Kita simpan, kita copy lagi, simpan di bawah sini, kita paste, kemudian kita gunakan prompt yang sama ya, yang ini tadi, kembangkan. Kita copy, simpan di sini, kasih panah, baru paste. Nah, jadi jangan langsung paste ya, langsung paste nanti hasilnya biasanya di bawahnya. Nanti kita minta ChatGPT untuk mengembangkan ini, jadi dijelaskan secara lebih lebih deskriptif lah gitu. Jadi ada yang dikata-katain gitu, jangan cuma pointer-pointer 1, 2, 3, 4, 5 begini doang. Oke, udah, kita copy blok dulu ya, kita copy, itu kita simpan di Word sambil ini kita jalan. Kita paste ke sini di bawah. Nah, yang ketiga ini kan teorinya bukan ini ya, bukan pembelajaran basis masalah. Kemarin kan kita bikin seadanya aja dulu ya, kita bikin tabelnya dulu, baru masukin promptnya. Ini judulnya adalah ini, indikator keterampilan berpikir kritis. Kita copy dulu, kita simpan yang ini, namanya bukan pembelajaran basis masalah. Belum ya, nanti kayaknya ada deh. Oke, ini kita rapikan dulu biar nggak terlalu besar jaraknya. Oke, ini kita kasih merah dan miring. Oke, kita coba lihat apa udah selesai belum. Jangan lupa disimpan ya, file save gitu ya, file save gitu. Kita lihat di ChatGPT nya. Oke, sudah selesai ya, kita langsung copy aja. Lihat tadinya dia bentuknya pointer, sekarang menjadi bentuk deskriptif, jadi kan lebih panjang ya gitu. Ini paste ke sini, terus kita justify. Oke, cuma ya sekali lagi nanti kalau ada yang miring apa, yang apa, serapan kita buat italic ya. Ini sudah 12 halaman ya, kita buat dulu aja. Kalau misalkan pengen diringkas, berarti di bagian teori ini kita nggak perlu yang masukin teori dasar ya, atau grand teori gitu, atau kita pakai salah satu grand teori aja, jangan semua. Oke, sorry, ini 12 halaman kan karena termasuk prompt ya. Ini promptnya masih masuk. Nanti kalau misalkan promptnya kita hapus, kayaknya nggak nyampe ke 12 halaman. Tapi kalau misalkan lebih dari 12 halaman atau lebih dari 10 halaman, berarti kita pilihkan bagian-bagian yang perlu ya, kita buang ya. Ini juga data petaka juga yang kita perbaiki. Oke, berikutnya adalah yang keempat ya. Kalau misalkan nggak perlu ya kita nggak usah pakai. Oke, ini nggak perlu ya. Ini bisa nih, problem business sebagai modal pengembangan berpikir kritis, ini bisa kita masukin. Oh, ini nggak perlu ya. Oke, ini paling ini. Jadi kita pakai dua ya. Yang ini sama yang paling bawah ini nih, pengukuran keterampilan berpikir kritis.
Oke, kita copy bagian yang ini sampai sini, ke sini ya, kita copy. Ini juga boleh nanti kita bahas di apa namanya kajian penelitian terdahulu ya. Kita copy lagi ke ChatGPT di bawahnya, terus kita copy lagi promnya yang tadi, balik aja nih kita yang mau promnya ya, yang promnya ini kita copy. Jadi teksnya ini diambil dari ini ya, dari hasil yang pertama tadi gitu. Nanti kita perbaiki. Kita kasih ini ya biar ada jelas. 1, 2, 3. Oke, kita copy dulu biar jalan sambil kita rapikan di Word-nya. Nah, yang keempat bukan ini tadi ya. Oh, belum kerangka pemikirannya. Nanti kita buatkan kerangka pemikirannya. Kita tadi nambah 2 lagi ya. Di baru satu lagi. Sorry tadi kita belum buat ini ya. Cut dulu insert table dulu. Oke. Lihat ini untuk judul ini ya. Ada satu lagi tadi ya. Selesai, kita balik lagi ke sini. Ya udah ya. Untuk copy ini dapat berapa banyak tuh. Wah, kita bisa buang nanti. Kalau mau dibuang, nggak juga biarin aja deh sementara. Terlalu banyak kita bisa buat ringkas. Oke, ini sudah. Terakhir itu bagian yang ke-7 tadi ya. Ini yang kita perlu ambil lagi tadi ya. Ya, pengukuran keterangan berikut sel penelitian. Kita copy ya. Kita copy. Kemudian masukkan ke prompt di bawahnya. Terus kita copy dari prompt yang terakhir kita gunakan. Ini sama ya promptnya. Kita ambil, kita paste ke sini. Space dulu. Oke, kita select all dulu, kita copy. Sambil ini jalan, saya pindahkan promptnya ke Word ya. Sudah oke, saya simpan dulu promptnya. Ini judulnya kan ini ya, pengukuran keterampilan penelitian. Kita copy dulu ini sebagai judul atau subjudul dari teori kita yang berikutnya. Oke, ini kita kasih merah lagi kayak tadi ya. Sudah sama. Yang lagi yang dikasih italic dan merah ini adalah yang si tahap peroleh dari prompt kita yang pertama tadi gitu. Jadi nggak langsung nih kita step by step mengerjakannya biar hasilnya bagus ya. Ini baru terakhir ini bagian keterangan ukuran ini ya. Copy. Nah, terakhir kita pengen melakukan sedikit kajian penelitian terdahulu ya. Ini udah. Kita pengen melakukan kajian penelitian terdahulu seperti ini nih tadi. Maaf ya tadi. Nah, ini nih ada. Nah, ini yang ini nih. Judulnya kan hubungan PBL dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis. Kita bisa ganti judulnya bukan itu. Kita ganti judulnya penelitian terdahulu. Gitu. Nah, kita nanti buatkan promptnya.
bukan yang sama kayak tadi, kita sedikit ubah ya. Untuk prompt yang terakhir ini untuk penelitian terdahulu, bukan kembangkan, kita buat ya, lakukan kajian penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian singkat berikut sehingga cukup ya. Jadi lebih fundamental, ini kontribusi sangatlah setelah penelitian dilakukan buat proyek jodoh kayak tadi ya, sama ya, cuma kita ubah sedikit promptnya supaya nanti dia bisa menampilkan bukan hanya menuliskan sisi teorinya, tetapi juga nanti hasilnya itu kita bisa lihat misalkan apa sih aspek gap research-nya gitu, apa sih aspek kalau kebaruannya apa gitu. Kita coba lihat ya. Nah, di jalan ini saya copy dulu prompt-nya. Ini kita kasih judul nanti di Word-nya itu kajian penelitian terdahulu ya. Nggak usah pakai kata-kata yang relevan gitu. Karena penelitian terdahulu ngapain kalau nggak relevan kita lakukan? Ya pasti kita melakukan pengajian, pasti penelitian yang relevan. Kita sebut aja penelitian terdahulu. Gitu. Ini, nah beda sedikit prompt-nya ya. Kita copy, ini namanya kita kasih penelitian terdahulu. Oke. Udah ya, tuh ya. Oke, sip. Jadi ya. Dan ini. Jadi di sini nanti pasti akan dikasih tahu bedanya dengan yang di atas. Kalau di atas itu kan cuma teori-teori aja ya, teori-teori yang mendukung gitu ya secara secara fundamental gitu terhadap penelitian kita. Nah, kalau di kajian penelitian terdahulu itu bukan hanya tentang teorinya, tapi sekali lagi kita memang menjelaskan kedudukan dari si penelitian kita itu ada di mana. Nanti lihat ya di bagian sini agak sedikit berbeda ini sini, lihat. Ya, ada dia langsung ngasih tahu bahwa keterbatasan penelitian terdahulu. Artinya kita langsung dikasih positioning si penelitian kita itu di antara penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Itu pentingnya kita menunjukkan pentingnya kita menuliskan kajian penelitian terdahulu. Agar apa? Agar kita dikasih dikasih positioning yang jelas nih di dalam penelitian-penelitian yang sudah ada tadi. Cek. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir dari kajian landasan teori ya, yang yaitu adalah kerangka berpikir atau kerangka pemikiran. Nah, ini biasanya kita biasa melengkapi dengan diagram ya. Jadi kalau gitu atau badan gitu, kita coba minta ya, bisa nggak dibuatkan diagram di sini? Oke, berikan saya kerangka pemikiran dari landasan kajian teoritis. Kajian teoritis di atas yang sesuai dengan fokus dari penelitian ini. Apabila memungkinkan, berikan saya diagram kerangka berpikirnya.
Ya, ini ada kerangka berpikirnya ya, cuman kerangka berpikirnya bentuknya seperti ini. Kayak gitu ya. Oke. Oke, ini ternyata ChatGPT kita udah selesai ya, udah nggak berlaku lagi. Oke, sekarang kita copy dulu bagian kerangka berpikir ini semua ya. Kita copy dulu kerangka berpikir, kita copy dulu, masukkan ke Word-nya. Oke. Oh maaf, tadi promnya belum masuk ya, kita buat dulu untuk promnya, siapkan biasa untuk promnya dan untuk tampil. Oke, kita paste ke sini. Sudah dapat kerangka berpikirnya, si pointer jenis 1. Kita buat ya. Jadi di kerangka berpikir ini, pertama kita menyampaikan bahwa keterampilan berpikir kritis itu merupakan suatu kompetensi yang memang sangat diperlukan. Kemudian ternyata problem based learning itu adalah salah satu model atau pembelajaran inovatif yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Ya, itu kan didukung ya sama teori yang lainnya gitu. Nah, terus kenapa kita melakukan penelitian? Ya, berarti kan kita belum menemukan adanya kesenjangan. Nah, tapi di sini kesenjangannya adalah gap-nya adalah gap research ya, bukan gap dari si problemnya. Kalau si gap dari si problemnya itu beda kan, kita statementnya beda. Lihat di bagian yang latar belakang itu ya. Tuh. Ini kalau misalkan mau dibuatkan gambarnya silakan kita buat gambarnya yang ini ya. Ini diagram kerangka berpikir, tapi yang bagus ya. Boleh pakai Word yang automatic itu, kita bisa pakai insert draw gitu, insert shapes yang udah dalam bentuk smart art gitu. Yang ke bawah pakai diagram, ini bentuknya alur langsung ke bawah ya, mau ke samping kanan boleh gitu. Nah yang seperti ini ya, nah diagram begini. Atau kita boleh bikin manual, kalau misalkan mau bikin manual juga nggak apa-apa. Jangan lupa kita insert dulu kanvas ya, kalau mau bikin gambar kita keliling kanvas dulu biar nanti si gambarnya itu nggak pergi-pergi, nggak loncat-loncat gitu. Jadi kalau kita insert di sini, kita pakai text box aja atau shape seperti ini juga boleh. Nah, kita jangan terlalu lebay, fillnya kita no fill aja, no fill di sini, no fill. Kemudian outline-nya kita kasih hitam lah. Itu kalau bisa kita kasih rounded ya, kayaknya gini ya, agak ngerounded gitu enggak? Kok enggak rounded ya? Shape effect. Oke deh, nanti aja terserah kalian itu mah. Nah, kita copy bagian ini. Set. Copy bagian ini. Itu satu ya. Copy. Kita double klik aja, terus kita paste. Oke. Kolomnya sesuaikan aja ya. Ini biar nggak terlalu jauh, kita bikin seperti ini spasinya. Nah, kamu boleh seperti ini. Oke, kemudian kita kasih panah ke bawah, shape lagi. Nah, kita bikin panahnya itu ini hitam aja gitu. Kalau bisa ujungnya itu jangan yang terlalu lancip, itu segini aja. Nah, jadi tanda panah ini ada maknanya ya di dalam kerangka berpikir itu, nggak sembarang kita bikin tanda panah. Kita copy dulu, kemudian kita paste. Pastikan dipastenya di dalam kanvas tadi ya, biar nggak lari kemana-mana. Kalau pakai kanvas ini ketika kita pindahin, dia gambar ikut pindah semua. Terus yang kedua adalah kebutuhan keterampilan berpikir kritis. Kita copy dan ke sini. Jangan lupa kalau mau di sini pastenya kita paste teks aja gitu ya.
Oh kurang ya, kita gedein dikit lagi. Nah udah cukup ya. Oke, kemudian kita copy lagi bagian sini, kita copy, terus kita paste lagi. Apa yang kita perlu ini kan teori konstruktif dan backup. Kita paste di sini lagi, cukup ya. Terus kita paste lagi, copy lagi ya, nanti dirapihin. Paste di sini, problem based learning. Karena problem based learning itu bagian dari konstruktivistik gitu ya. Nah, ini panjang, kita bawahin lagi. Yang ini kita paste lagi. Dipastikan ketika di copy dan dipaste semuanya ada di dalam kanvas ya, jadi jangan sampai keluar kanvas. Ini kita copy, paste value, kita gedein sedikit. Oke, masih ya kurang muat, kita tambah begini. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Kita tambahin lagi, masih 2 lagi. Copy, kita paste. Nah, sebenarnya cukup sampai sini juga nggak apa-apa. Ini bawahnya nggak usah. Kita langsung aja ke keterampilan berpikir kritis, langsung aja deh. Keterampilan berpikir kritis menurut Ennis ya, 2021 tadi ya, Ennis gitu. Cukup deh segini aja. Oke, simpan. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat yang ke bagian yang ke-4 ini, yaitu metodologi penelitian. Ini terkait sebagian. Di metodologi penelitian ini kita akan menuliskan sesuai dengan kerangka ini ya. Nah, cuman kan tadi di ChatGPT ini udah habis ya, gitu. Jadi yang kita nggak bisa pakai, kita nggak bisa masukin ngetik apapun ya. Ini kita harus logout dulu, kemudian kita pakai akun ChatGPT, akun yang lain ya. Oke, setelah logout kita login lagi dengan menggunakan akun yang berbeda ya. Jadi kita bolak-balik aja biasanya gini. Kalau misalkan udah habis juga, kita cari lagi akun yang lain. Cuman kekurangannya ya nggak bisa terus-menerus gitu. Nah, sekarang kita upload lagi file yang tadi, yang latar belakang tadi, yang bab 1 tadi. Nah, kita sekarang tuliskan lagi promptnya, mirip kayak yang tadi. Kita coba copy di bagian yang bab 2 tadi, atau latar belakang, landasan teoritis tadi. Nah, ini kan ya, kita copy ya. Nah, kita coba buat promptnya bukan tentang daftar pustaka, kajian teoritis. Nah, kita menyusun metodologi penelitian yang sesuai dengan fokus permasalahan yang diangkat. Kita tuliskan metodologi penelitian setidaknya memuat poin-poin atau aspek-aspek sebagai berikut ya. Aspek-aspek sebagai berikut. Kita copy aja bagian yang tadi udah kita tuliskan di kerangka kita di bab 3 di latar di metodologi, di bagian metodologi. Ini kita tuliskan
Nah ini ya, kita copy aja semua, set gitu. Kita copy di sini, kita simpan di ChatGPT tadi. Jadi kita tuliskan poin-poinnya apa aja gitu, supaya nanti si ChatGPT memberikan hasilnya sesuai dengan sesuai dengan kerangka yang kita buat gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada kerangka ini, nanti ChatGPT akan memberikan kerangka yang sangat umum ya, bahkan kadang kita nggak perlu pakai, jadinya lebih umum. Jadi kita harus punya patokan ya, acuan apa aja poin-poin yang harus kita masukkan ya di dalam metodologi penelitian. Ini adalah yang minimal ya, jadi bukan minimal, biasanya tuh isinya ini. Kita kasih coba, jangan lupa dan di sini. Kita coba buat, kita copy dulu ya. Oke, sambil dia mengerjakan tuh pasti lama ya. Kita buat di sini dulu formnya, insert table formnya supaya nanti tinggal copy gitu. Oke, berikutnya kita coba cek udah sampai mana ini jalannya. Oke, kita copy bagian satu persatu ya, nanti kita coba kembangkan part by parts ya. Kita copy bagian yang pertama ini udah ada, sementara gini dulu. Kemudian yang kedua adalah design prosedur. Kita copy dulu, nanti kita perbaiki tampilannya. Nah, untuk desain ini kan sebaiknya kita gunakan gambar ya, nanti kita akan harus perbaiki nih gitu. Kemudian ini variabel bebas, variabel berikatnya, terus sumbernya, dan jenis datanya, terus tekniknya adalah ini, test post test. Nanti kita harus membuat, nah ini ada ini ya, nanti harus buatin apa namanya kisi-kisi instrumennya gitu. Oke, kita copy di sini. Kita nanti akan dari satu-satu ya. Kita bagian yang penting dulu deh. Kita bagian yang penting itu di bagian instrumen ya. Instrumen pengumpulan data kita ini kan udah jelas kan, instrumennya adalah berupa tes uraian. Ada 5 indikator tadi. Nah, kita coba buat kisi-kisi instrumennya. Di sini ya. Kita buat di sini kisi-kisi instrumen, kisi-kisi instrumen. Kita bikin tabel lagi untuk formnya. Nah, kita tuliskan di sini, bantu saya membuat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel yang memuat indikator keterampilan berpikir kritis menurut Ennis ya, sub indikator sebagai bentuk yang lebih jelasan, kemudian kalau kita mau bikinnya pilihan ganda tapi ini kan tes ya, kita bentuknya tes, kita bentuk berupa pretest. Oke, kita bikin ini aja. Oke. Instrumen berupa tes dengan bentuk pilihan ganda gitu, yang terdiri atas 10 soal. Dan distribusi soal untuk setiap indikator dan sub indikator. Jangan 10 soal ya, 20 soal ya, 10 soal terlalu sedikit. Soal pada materi ini tadi matematikanya apa nih? Pembelajaran matematika ya, pembelajaran matematika, materinya apa nih? Materinya
ada mata pelajaran matematika, materi misalkan adalah, ini kan berpikir kritis ya, ini kelas berapa sih? Kelas 3. Kelas 3 itu sebenarnya ada matematika ya. Matematika udah gitu aja. Materi bilangan. Kita coba ya, kita copy dulu. Nah ini nanti bentuk ini namanya adalah kisi-kisi, itu bentuknya begini nih gitu ya, ada indikator, subindikator, kemudian nomor soal sama jumlah soalnya berapa, dari total 20 soal, kan nanti ada 5 ya, 5 indikator tadi gitu. Oke, kita copy dulu ininya, promnya, supaya nggak lupa atau ketimpa sama yang lain. Kita paste ke sini. Nah jadi ini kita udah punya instrumennya, dan ada 5 indikator keterampilan berpikir kritis menurut Ennis kan gitu. Jadi kita punya kira-kira nih kisi-kisinya seperti ini nih, kita buat ya kisi-kisinya. Ini udah, kita bikin tabel 1 ya, atau tabel berapa ya, kisi instrumen. Kita copy bagian yang di sini, misalkan langsung bilangan operasi hitung, bilangan operasi hitung, bilangan bulan. Nanti kalian tugasnya adalah membuat instrumennya. Kalian kan baru kisi-kisi instrumen ya. Kalau di proposal nggak apa-apa kisi-kisinya dulu, instrumennya bisa nanti. Saat kita bikin tabel 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom, barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ada 7. Kita buat tabelnya, bawahnya 6 kali ya, oke 6 juga apa. Kita copy dulu semuanya sampai sini, copy ya, copy, kita blok sampai sini semua, kita buat paste. Oke, gini ya, oke enggak? Oh, nggak sesuai ya, nggak sesuai. Oke, berarti kalau gitu kita per baris ya, dengan begini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sama. Soal ini benar ya. Jadi kalau kita bahas satu-satu deh, ini susah. Kalau langsung kita copy satu persatu mulai dari nomor, set sebaris, copy. Coba lihat hasilnya gimana. Paste. Wow, tidak bisa. Kita buat begini. Oke. Kok beda ya? Sudah, kita copy dulu deh, nanti kita perbaiki. Nggak mau ya, mau kita copy bagian yang itu ya, nanti kita perbaiki. Saya cuma tinggal copy paste katanya. Oke. Nah ini kita hapus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 soal, 4, 5, 6, 3 soal, 11, 7, 8, 9, 10. Ini 4 soal, terus 11, 12, 13, 11, 12, ini 3 soal, terus ini 7 soal sendiri. Nah, nanti kalian harus menyesuaikan soalnya ini sesuai dengan kisi-kisi ini tadi. Ini udah bener belum ya? Ini belum sesuai ya. Kita coba perbaiki ya. Jadi jangan sampai nanti kita mengambil informasi yang salah ya, gara-gara salah copy paste, salah semua nanti. Nih, memahami pertanyaan masalah beda ya, jadi kita harus copy ke dua-duanya ini. Kita copy lagi, emang enaknya sih di one by one ya, satu ya, supaya nggak salah. Oke, berikutnya basic support juga ada 2. Nah, kalian nanti harus bisa memahami bentuk soalnya itu seperti apa.
dari subindikator ini tadi bentuk soalnya seperti apa. Kalau mau dibuatkan langsung juga kita buatkan, coba nih ya, langsung ke soalnya ya. Ini kan baru kisi-kisi ya, nanti kita bikin instrumennya, harus dibuatkan instrumennya. Kisi-kisi itu berarti gambaran nanti instrumen saya seperti ini. Kalau mau langsung instrumennya ya silahkan, kita coba nanti bikin, kalau bisa nggak dia langsung dengan instrumennya ya. Oke, advanced clarification, terakhir ini ya. Nah, coba ya. Misalkan sini asumsikan saya mengambil materi tadi apa, penjumlahan operasi hitung ya, materi operasi hitung bilangan bulat. Buatkan saya soal yang sesuai dengan kisi-kisi di atas dengan 3 opsi atau 3 pilihan. Oke. Jadi langsung ya aku buatkan gitu coba soal. Kalau nanti kalian sesuaikan ya di kelas 3 SD itu materinya apa gitu. Ini kebetulan kan karena saya nggak punya anak, ya udah sementara begitu aja. Kan ada soalnya ya. Tuh, jadi kalian bisa nanti menyesuaikan dengan elementary qualification nomor 1 sampai 3. Jadi sesuaikan soalnya itu dengan indikator tadi gitu. Ini kalau misalkan dibuatkan di dalam bentuk Microsoft Word, ini boleh nanti masuk ke bagian lampiran. Ya, ini total atau jumlah. Kita perbaiki dulu satu persatu. Ini yang penting ya. Prasyarat analisis, kemudian apalagi nih jenis data, waktu dan tempat, prosedur penelitian, desain penelitian ya. Ini udah nggak apa-apa. Kalau misalkan mau dikasih gambar juga nggak juga nggak apa-apa. Oke, ini terakhir, bagian terakhir kita coba bikin soalnya. Kita masukkan di sini lampiran. Adalah apa? Soal pretest, post test. Nah, jadi soal pretest post test itu biasanya sama, cuma beda urutan aja. Ini kan ada berapa nih? 15 soal ya, langsung ya berjenjang. Oke, kita copy di sini. Kita copy aja semua ya. Kita copy semua, set. Gitu. Tapi ini kopinya jangan copy as teks, kita langsung copy paste di sini, set gitu. Ya. Nah, kalau misalkan nanti bukan paste biasa, nanti berubah. Baru kita ubah novelnya. Atau sorry, ini langsung aja semua ya. Kita buat Times New Roman semua ya, 12 jangan lupa ya. Oke, 12. Oke, tuh jadi Times New Roman 12 semua nih, aktif nanti. Oke, ini kita udah dapat soalnya juga, tuh udah beres. Jadi proposal kita udah selesai sampai ke instrumennya gitu. Ini tinggal kamu rapihin aja, kamu perbaiki supaya kelihatan lebih rapi, lebih enak gitu. Ada 20 soal. Ini juga sama, ini bagian yang bab 3 ini dirapikan. Ini kan baru sampai sini. Tuh. Terus di atas juga ini belum kita rapikan. Oke. Nah, ini berarti satu lagi di bagian instrumen itu promnya saya tulisin ya. Ini lampiran. Nah, saya tulisin promnya di sini. Table, tadi saya copy promnya. Ini simpan. Oke, selesai ya. Jadi untuk pembuatan proposal kita sudah selesai. Tugas kalian berikutnya adalah tinggal merapikan ya, memperbaiki. Kemudian nanti ketika sudah mau dijadikan proposal asli, jangan lupa yang di bagian dalam kotak-kotak ini, kemudian yang ada dikasih warna merah, itu semuanya diperbaiki ya, dibuang ya, dihapus gitu. Nanti kamu baca ulang, dan jangan lupa sekali lagi ini dilengkapi dengan referensi. Nah, supaya valid bagaimana caranya sudah dijelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya. Ya, mungkin itu dulu ya untuk bagian ini. Nanti tugasnya untuk di hari Kamis adalah kalian selesaikan sampai membuat soal. Selesai, udah selesai itu berarti. Kalau sudah ketemu buat soal, sudah selesai. Jangan lupa daftar pustakanya dilengkapi.
referensinya dilengkapi. Jadi bukan hanya bikin asal gitu ya. Nah, setelah selesai nanti dikumpulkan di e-learning seperti biasa. Setelah ini selesai, kita akan masuk ke template proposal untuk penelitian yang kualitatif. Demikian ya semuanya. Semoga bermanfaat dan semuanya bisa mengikuti ya. Kalau lupa silahkan diulang-ulang lagi videonya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.